Alhamdulillah tawi sakabehane puji tentang perkara iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamin kang ngerani alam kabeh. Rabbil alamin kang ngerani alam kabeh. Wassalatu tawi rahmat ta'zim. Wassalamu ala rupa keselamatan. Kak mana nih? Wassalatu tawi rahmat ta'zim. Wassalamu ala rupa keselamatan iku ala asyrafil mursalina. Muga ing atase luwih bagus-baguse. Muga ing atase luwih bagus-baguse pira-pira utusan wa ala ali lan muga ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi ajma'ina halis kabehane. Amma ba'du anapun ing dalem sakwise bismillah alhamdulillah wassalatu wassalam as-sarafu utawi ilmu saraf. As-sarafu utawi ilmu saraf wa ya ilmu saraf iku ilmu yabhasu kang bahas apa ilmu antaghyiri halatil kalimati saking owahe tingkai kalimat min suratin saking rupa siji ila suratin marang rupa kang meneh bihasabil makna kelawan milang-milang arti al murad kang den karepake. Apa makna iklam nguru wasira yen ana sarfa sadune ilmu saraf iku umul ulum ibu ibra ilmu warna hawalan sadune ilmu nahwu iku abu bapak ilmu. Lek ngerti ngono ya fa'alaika mongko netepono sira isim fi'il fa'alaika mongko netepono sira netepono antukot dima ingin to dinginake sapa sira antukot dima ingin to dinginake sapa sira dinginake al umma ing ibu alal ab ngelekake bapak alal abi ngelekake bapak mergo fa'inal jannata krono sedune suwarga fa'inal jannata krono sedune suwarga iku tahta akdamil ummahati dalam ngisor-ngisore pira-pira dramaane ibu. Walan tanah lan ora merkoleh sapa sira ing jannah utawa akdamil ummahat illa bi ta'zimina angin kelawan ngagungake ibu utawa ummahat angin kelawan ngagungake ummahat walan tanalah lan orang berkoleh sapa sira ing jannah illa bi ta'zimina angin kelawan ngagungake ummahat mergo kang pirang-pirang apane min qori'in wong kang maca zalat kang kepleset apa lisane ore litazifi krono ngremehake korek antad titi saking jeruk-jerukake sorof boleh sorof ila seki tasrif lughatan ing dalam cara bahasa iku at-taghyiru muwai wastilahan dan ing dalam istilah iku tahwilul asli pindai asal al-wahid kang siji ilang silate marang pira-pira bentuk
Ilam silatin malam pira-pira bentuk mukhtalifatin kang beda-beda limaanin krono pira-pira makna limaanin krono pira-pira makna maksudah kang den sengaja sing latah sulu kang ora bisa hasil apa ma'anin ora bisa hasil apa ma'anin illa biha ing kelawan amsilah mukhtalifah illa biha angin kelawan amsilah mukhtalifah iya tadiru asli wahid ila amsilatin mukhtalifatin mau tasrif biasa iki ahli sorof ahli sorfi utawi ahli sorof utawa wong ahli sorof iku waduh oh iki juga pengertiannya wa ahli sorfi utawi ulama ahli sorof iku waduh padha nyelaki sapa ahli sorfi menyelaki mizanan ing timbangan fisulasi ing dalam fi'il kang bangsa telu huruf fisulasi ing dalam fi'il kang bangsa telu huruf fa'ala ing wazan fa'ala wa fir rubailan ing dalam fi'il kang bangsa papat huruf fa'ala ing wazan fa'ala akhirnya fa'puluh harfin mongko utai saben-saben huruf fi muqabalatil fa'ika kang ono ing bandingane fa huruf fa minggu saking fa'ala iku yusama dan arani apa kullu harfin fa'al fi'li aran fa fi'il wa fi muqabalatil ainala ing dalam bandingi ain minggu saking fa'ala ya iku yusama dan arani apa kullu harfin dan arani ainal fi'li ing aran ain fi'il wa fi muqabalatil lamilan ing dalam bandingi huruf lam minggu saking fa'ala iku yusama dan arane apa kullu harfin lamal fi'li ing aran lam fi'il yes ayo bismillahirrahmanirrahim ini dasar sekali alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ba'd as-sarfu huwa ilmun yabhasu an taghayyur halatil kalimah min suratin ila suratin bihasabil ma'na al-murad. Ini tahu tak terangno apa sing jenenge sorof? Keterangan ini apa ilmu ibu. Kak wingi, sing wingi. Bedanya nahwu dan sorof, kalau nahwu apa, sorof apa? Nahwu itu ngurusi tatanan kalimat, susunannya. Yo, fi'il fa'il gabung-gabungan itu jenenge nahwu. Kalau lafadz per lafadz itu membahasnya adalah sorof. Maka di sini diterangkan as-sarfu wa ilmun yabhasu an taghayyuri halatil kalimat. Yang dinamakan sorof adalah ilmu yang membahas tentang perubahan tingkah kalimat min suratin ila suratin, dari satu bentuk ke bentuk yang lain bihasabil makna al-muradi. Kenapa kok bisa berpindah-pindah bentuk? Karena tergantung makna yang dikehendaki. Pertama fa'ala, doroba, nasoro, itu satu bentuk. Manone sudah menolong, nasoro, doroba sudah memukul. Bagaimana kalau kita ingin menunjukkan makna belum memukul atau sedang memukul, maka kita pindah doroba menjadi yadribu. Itu yang namanya sorof. Ngurusi perpindahan atau perubahan kalimat menuju kalimat yang lain, satu bentuk lafadz menuju bentuk lafadz yang lain untuk menunjukkan makna yang dikehendaki. Wis mari ya, sekolahmu. Ustaz. Ya wis. Uma. Pon, jangan tinggal. Membahas perubahan kalimat. Emang harus penuh nanti kalau udah tengah-tengah sendiri. Ini buat babat rangin.
Membahas perubahan kalimat. Kudu digawe makna salah lho nek boleh. Itu lah isi nang tulisan kowe les Quran itu. Mari kita tetap mana ya? Apa singkat? Yo, paham nggak? Ayo boleh nih, keterangan nih. Apa sing jenenge sorop mau? Bocor lafate bahasa Arab sih. Wa asrofu ilmun harokat cilik durung iso. Itu anil Taghayyuri halatil. Ayo boleh nih. Asrofu wa ilmun yabhasu an taghayyuri halatil kalimati min suratin ila suratin bihasabil makna al-muradi. Nah, kudu harokat ngono belajar maca kitab. Kok mabengi wong-wong maca kitab tok gak diterangno wis mari jawab e ngono. Belajar itu kok ngene iki. Ilmun ya bahasa ya boleh nih. Asrofu asyarafu wa ilmun yabhasu an tawayyu alatil kalimati min suratin ila suratin bihasabil makna al-muradi. Ayo bahasa Indonesia ya. Ilmu sorof adalah ilmu yang membahas perubahan kalimat dari satu kalimat satu bentuk kalimat ke bentuk kalimat yang lain terus. Ini kalau terusan yang berbeda makna. bihasabil makna Makna diinginkan dengan makna yang diinginkan. bihasabil makna hilang bahasa Indonesia apa? Hilang mencari Bihasabil makna al-muradi dengan mempertimbangkan makna yang dikehendaki. Jadi apa ini? Ilmu shorof adalah ilmu yang membahas perubahan satu bentuk kalimat ke bentuk kalimat yang lain dengan mempertimbangkan makna atau arti yang dikehendaki. Kayak mau doroba makna aslinya sudah memukul. Harus ada itunya. Lah bagaimana kalau kita memberikan makna orang yang memukul, ya harus diganti ke kalimat yang lain, yakni ribu. Contohnya seperti itu. Itu jadi perubahan satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu diurusi oleh ilmu shorof. Iklam ngerti siro, kita harus tahu sekarang bahwa an-nasorfa ummu ulum wa nahwa abuha. Ilmu shorof adalah ibunya ilmu dan nahwu adalah bapaknya. Bapak kalau ibu sing didisok mesti ibu. Maka fa'alika an tuqaddimal umma 'alal abi. Nek iso sama ngarokati mangane tak usah meneh. Fa'alika an tuqaddimal umma 'alal abi. Karena kita tahu bahwa nahwu dan shorof yang menjadi ibu adalah apa? Yang menjadi ibu adalah nahwu, shorof. Maka kita harus mendahulukan shorof. Artinya, sampean kalau ingin mempelajari nahwu tanpa mempelajari shorof tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena nahwu itu mempelajari penggabungan kalimat menjadi tarkib apa, di akhirnya dibaca apa. Itu tidak bisa sebelum kita mempelajari mufradatnya, yakni per kalimatnya. Itu makanya shorof lebih didahulukan. Fa'alika an tuqaddimal umma 'alal ab. Tapi ya sampean iso mempelajari bapak lek kandisino ibuke ngono. Artinya sampean iso membaca alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam itu karena tahu alhamdulillah itu adalah masdar. Masdar itu tidak ada zamannya. Lillahi itu asma rabbil alamina. Itu sampean bisa tahu. Contoh tadi an-nasorfa, sorof itu masdar, ulum, masdar, wa nahwa itu masdar, abuha, fa'alaika, antuqaddima, aslinya kan qadimah tok, qadimah yakdumu ya, yakdumu qawamu, yakdumu, apa? Maju.
atau yakdamu ya maju. Tapi lek antu qaddima lho kok iso. Oh karena ada makna dingin angke. Ono makna ake nih berarti ikut wazan fa'ala yufa'ilu. Nah, itu yang dipelajari dari apa? Sorof. Makanya harus mendahulukan sorof sebelum nahwu. Makanya satu paket. Orang iso wong belajar nahwu tok tanpa sorof. Orang ono wong belajar jurumiyah tok tanpa tasrif. Wajib ono tasrif. Mergo fa'inal jannata tahta aqdamil ummahat. Kenapa kok seperti itu? Mendahulukan ibu harus didahulukan karena surga itu ada di telapak kaki. Walan tanalaha illa bita'zimihim. Dan kita tidak mungkin bisa mencapai surga tanpa menghormati ibu. Lah, sudah. Kamin qori'in jalat lisanuhu litazfifihi an tadqiqihi. Banyak sekali orang yang membaca kitab. Banyak sekali orang yang membaca kitab yang lisannya itu kepleset. Artinya tidak benar. Kenapa? Karena tidak mendalami ilmu sorof. Kayak misalnya musyawarah atau qori misalnya. Dimanapun itu sering sekali kayak mabni apa jenenge Roise wae moderator sing mimpin iku lek cara diamati membacanya itu tidak semuanya benar. Banyak yang salah. Kenapa? Litazfifihi an tadqiqihi karena tidak begitu mendalami sorof. Jadi banyak sekali pembaca kitab yang lek ana harokate salah. Ojo harokate wae. Kayak aku biasa cara tumbas kitab kayak kitab Bayrut kitab kosongan ngene-ngene. Banyak sekali harokatnya yang tidak sesuai kaidah sorofnya. Kok ngene, kudune ngene, itu sering sekali. Wes. Itulah pentingnya mempelajari ilmu sorof. Saiki at-tasrif. Kalau tadi ilmu sorof, sekarang ilmu tasrif apa? Tasrif itu adalah at-tasrifu lughatan at-taghyiru. At-tasrifu lughatan at-taghyir. Tasrif secara bahasa adalah bermakna berubah. Walan tanah wastilahan, sedangkan tasrif menurut istilah, berarti istilahnya ulama sorof adalah tahwilul aslil wahid ila amsilatin mukhtalifan lil ma'anil maksud. Yakni memindah. Kalau tadi sorof adalah perubahan kalimat. Kalau ini memindah. Memindah ya berubah sama, cuman memindah asal satu yakni fi'il madhi atau masdar kepada bentuk-bentuk yang berbeda karena makna-makna yang disengaja. Yang makna itu la tahsulu illa biha. Yang makna itu tidak hasil kecuali dengan merubah bentuknya. Kayak mau doroba maknanya apa? Memukul. Kalau kita ingin memberikan makna orang yang dipukul, tidak bisa menggunakan lafaz la yahsulu illa biha. Tidak hasil makna orang yang dipukul kecuali tanpa merubah bentuknya. Jadi dorob balik pengen dimaknani wong kamu mukul kudu dimelokno wazan isim maf'ul. Jadi nih mad doroba ya dribu doroban wa madroban fa wa doribun wa dzaka madrubun. Nah itu untuk makna yang disengaja, yang makna itu tidak hasil kecuali tanpa merubah bentuk asalnya. Nah ya, itu namanya ilmu tasrif. Kalau sorof tadi ya perubahannya saja, perubahan karena ada makna. Nah kalau di tasrifnya adalah ya pekerjaan merubahnya. Kalau sorof tadi apa? Perubahannya. Kalau tasrif adalah merubah pekerjaan. Merubahnya. Pekerjaan merubah bentuknya. Jadi ada job. Kasarnya ngomong sing tugasnya itu namanya sorof. Lah yang melakoni tugas jenenge ilmu tasrif. Makanya ada kitab tasrif itu. Iya. Yes. Wa ahlu surfi wada'u mizanan fi sulasi. Iki wa ahlu surfi wada'u mizanan. Ahlu sorof itu meletakkan pada fi'il sulasi. Kalau ini berarti rubai. Pada fi'il sulasi itu wazan pokoknya adalah wazan fa'ala, fa'ula, fa'ila, atau kalau dalam rubai berarti wazan
Fa'ala. fa'ala. Karena patokan atau wazannya adalah ini, maka fakullu harfin fi muqabalatil fa'i. Kita harokati ya. Fakullu harfin fi muqabalatil fa'i minhu yusamma fa'al fi'li. Yusamma fa'al fi'li. Wa fi muqabalatil aini minhu yusamma ainal fi'li. Wa fi muqabalatil lam minhu yusamma lamal fi'li. Gini. Maka jika ada lafaz, contohnya doro, ba, kalaulah huruf yang kenceng lurus dengan fa namanya Fa'il. kalau kenceng dengan ain namanya Ain fi'il. lek kenceng dengan ro jenenge Lam. lam jadi lam fi'il. Doro ba berarti dot adalah fa fi'il, ro adalah Ain fi'il. fi'il, ro ba adalah Lam fi'il. maka untuk ini juga sama. Contohnya kol na sa maknanya peci. Bobo kolan suah itu. Kol nasa. Mana fa fi'ilnya berarti? Fa. Qaf. Qaf. Lam Ain. dinamakan Ain. ain fi'il. Nun Lam. lam pertama dan sin Lam kedua. ini namanya wa Wazan. apa makna asline timbangan. Hati-hati tunduran incip Pak. Jadi mergo wis ana timbangane, maka lek melu iki ya sesuai kencenge. Kencenge fa jenenge Fa'il. fi'il, lam ya lam fi'il, Ain. ain ya ain fi'il. Semuanya sama. Itu ya. Jadi fakullu harfin fi muqabalatil fa'il yusamma fa'al fi'li, maka setiap huruf yang lurus atau sejajar dengan fa'il maka dinamakan fa'il. Wa fi muqabalatil aini min yusamma ainal fi'li. Untuk yang sejajar dengan ain dinamakan ain fi'il. Wa fi muqabalatil lam min yusamma lam. Paham? Pak, ayo dibaleni atas rif. Kok diwaca lafate sak artine? At-tasrifu dan at-taghyiru wastilahan tahwilul asril wahid ila al-amsilah mukhtalifan limadan maqdur la tahsustasi wa fi ruba'i fa'lala fakullu harfin fi maqabalatil fa'i minhu yusamma fa'al fi'il wa fi maqabalatil ain minhu yusamma ain fi'il wa fi maqabalatil lam minhu yasil lam fi'il. Lamal fi'li. Lamal fi'li. Wis. Bahasa Indonesia ya. At-tasrif dan tasrif Menurut bahasa perubahan berubah terus dan menurut istilah lisan adalah memindah asal pada bentuk memindah satu bentuk asal pada bentuk-bentuk yang berbeda karena sengaja yang karena maknanya loh makna berarti karena arti yang berbeda makna itu tidak berhasil karena makna yang beda karena makna yang dimaksud la tahsul illa biha yang tidak berhasil bisa dengan berubah. oke Misal yang makna itu mukhtalifan. tidak bisa hasil kecuali dengan dengan perubahan oke lalu Sofi ada syarf dan syaraf wada'u itu Telah berpendapat membuat pertimbangan buat pertimbangan membuat wazan membuat wazan mizan itu wazan mizan aslinya lafaz mizan aslinya lafaz mizan berarti mizan terus menjadi tiga
Jadi 3 huruf. Salah. Dalam kok menjadi. Dalam Dalam jadi 3 tiga huruf. Dalam fi'il sulasi, Bangsakan 3 huruf. ya, dalam fi'il yang 3 hurufnya, Oh. wazan, Wazan fa'ala. dalam fi'il yang Fi'il empat, fa'ala. walu surfi, Wa al-syarfi Telah membuat wazan 3 pertimbangan. pada fi'il yang tiga ya itu fi'il yang 3 huruf wazan berupa wazan fa'ala. Wakil dan isim yang 4 huruf pada fa'ala. oke, terus, dan setiap Dan setiap huruf maka, maka setiap huruf kang Membandingkan setiap huruf, yang lurus pada bandingan, bala itu, di apa yang selurus, selaras, sejajar dengan yang sejajar Dengan fa fa'il dinamakan dinamakan fa fa'il. Wa fi mu- dan dan selaras dengan ain yang selaras dengan n dinamakan ain fi'il dan selaras dengan lam dinamakan lam fi'il. nah, jadi mulai sinau dewe, atau sinau bareng, caranya untuk diwaca bahasa Arabe, terus diwaca maknoe, mari diwaca makno bentuk bahasa Indonesia. 3 kali membaca. Jadi diwaca lafate sik, diwaca maknoe, mari ngono di ojo trimo lho ngene tok. Dadi ning kamar kudu tetep sinau. Lek gak dibantu ndok kamar sinau dhewe lali. Mergo maca kitab ku kulino-kulinoan. Gak kulino tetep angel. Pokoke dikulinakno maca carane mau diwaca lafate sik, terus di maknani, mari dimaknani gede di muradi di bahasa Indonesia kan. Wiwi, ini derek mbak main ke kelas. Ampun ini. Dorong. Dorong. Derek mbak. Boleh, anak bosan. foto dulu Oke, kita ngadalan sampai puncak. Sampai tiru. Carane ngono pokoke dadi diwaca lafate, Nggih, dimaknani Maknani. terus Timurati. roti bahasa Indonesia. Wes, bismillahirrahmanirrahim lanjut. Asyahu utawi iki iku nerangake pira-pira syarat. Utawi iki iku nerangake pira-pira syarat. Fi'lul madi. Pertama jenenge syarat fi'il Madi. madi. Apa sih sing jenenge fi'il madi? Lah ini. Wis pikir yo. Bos. Kita tahu dalam tasrif itu, ayo, sing durung hafal, sing wis hafal wis. Fa'ala, fi'il, Madi yaf'ulu fi'il mudhari'. yaf'ulu, Fi'il mudhari'. Fa'alan masdar. fa'lan, Masdar. Maf'alan masdar. masdar mim, wa, Wa maf'alan masdar. terus Oh, fa'ilun, fi'il fa'il. isim fa'il, maf'ul, Ulun isim maf'ul. terus maf'ul, Isim fi'il, nahi fi'il nahi, terus lataful, maf'ulun. maf'ul, Taf'ul maf'alun maf'alun. Maf'alun. isim, Makan. wa maf'al, maf'alun, Mif'alun.
Balat. Sekarang kita pelajari satu persatu. Pertama fi'il madhi. Huwa utawi fi'il madhi. Huwa utawi fi'il madhi iku malafat. Huwa utawi kang aran fi'il madhi iku malafat. Dalakang nuduhake apa mah? Dalakang nuduhake apa mah? Bilwati kelawan asal sumele. Bilwati kelawan asal sumele. Ala mahsuli syai'in ing atase hasile suwiji-wiji ing atase hasile suwiji-wiji qabal ikhbari ing dalam sadurunge aweh kabar qabal ikhbari ing dalam sadurunge aweh kabar nahwu nasara wis nulung nah sadurunge aweh kabar nahwu nasara wis nulung sapa Zaidun Zaid. Yang namanya fi'il madhi adalah lafaz yang menunjukkan dengan sendirinya ala mahsuli syai'in qabla al-ikhbari atas hasilnya sesuatu sebelum memberikan kabar. Jadi apa yang namanya fi'il madhi? Kalau kita kenal fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan makna sendiri, ya, maknanya dengan sendirinya yang menunjukkan zaman yang sudah terlampau. Nah, zaman yang sudah terlampau kalau di sini ala mahsuli syai'in qabla al-ikhbar, hasilnya sesuatu sebelum memberi kabar. Jadi kaya mau nasoro wis nulung sapa Zaidun Zaid. Ikhbarnya atau memberi kabar ngomong nasoro Zaidun itu berarti setelah Zaid melakukan nasoro. Nasoro wis nulung sapa Zaidun Zaid. Berarti aku ngomong nasoro Zaidun itu karena Zaid sudah melakukan. Kalau Zaid belum melakukan ya nggak pakai fi'il madhi. Artinya kita harus mengenal fi'il madhi adalah fi'il yang dibarengi zaman madhi atau zaman yang sudah lama. Itulah kenapa fi'il madhi dinamakan fi'il madhi. Jadi fi'il madhi dinamakan fi'il madhi kenapa? Karena zaman madhi. Karena memiliki zaman madhi maka fi'il madhi dinamakan fi'il madhi. Artinya apa? Fi'il yang menunjukkan dengan makna dengan sendirinya pada makna yang sudah terlampau. Ya, pekerjaan yang sudah terlampau. Berarti zaman madhi akhirnya dinamakan fi'il madhi. Kalau di dalam bahasa kita lafaz yang menunjukkan makna dengan sendirinya pada hasilnya sesuatu sebelum memberi kabar. Berarti ngomong nasoro Zaidun itu sudah terjadi Zaid menolong. Doroba Zaidun aku ngomong mergo Zaid wis ngomong. Terjadinya perbuatan itu sebelum memberikan kabar. Ngono ya. Wis. Saiki fi'il madhi. Huwa utawi fi'il madhi iku ma. Fi'il mudhari'. Huwa ta fi'il mudhari'. Iku malafat. Malafat sing dalakan nuduhake apa? Dalakan nuduhake apa ma bil wati kelawan asal sumene. Ala mahsuli syai'in ing atase hasile suwiji-wiji. Halatul ikhbari ing dalem tingkah aweh werta utawa kabar au ba'dahu utawa ing dalem sakwise ikhbar nahu yaqulu lagi mangan sapa Zaidun Zaid al ana ing dalem saiki yaqulu lagi mangan sapa Zaidun Zaid al ana ing dalem saiki wa yarji ulan bakal bali sapa Zaidun Zaid dan ing dalam dino sesuk. Yes. Kita harus tahu kalau tadi namanya fi'il madhi, zaman madhi, sekarang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu zamannya ada dua, zaman makan sekarang hal atau zaman yang akan istighfar. Zaman hal adalah yang sedang. Istiqbal adalah akan.
Zaman hal berarti zaman yang sedang dilakukan, zaman yang sedang terjadi. Zaman istiqbal, zaman yang akan terjadi. Kalau bahasa dalam ini, fi'il mudhari adalah, perhatikan, ma dalla bil wad'i ala maksudi syai'in halatal ikhbari au ba'da. Fi'il mudhari adalah lafaz yang menunjukkan makna dengan sendirinya kepada hasilnya sesuatu saat memberi kabar atau setelah memberi kabar. Berarti kalau halatal ikhbar itu memakai zaman zaman hal. Kalau setelah memberi kabar baru terjadi berarti pakai zaman Istiqbal. Ya, paham ya? Fi'il mudhari mempunyai dua zaman, zaman hal dan istiqbal. Berarti kalau di sini lafaz yang menunjukkan makna dengan sendirinya kepada terjadinya sesuatu atau pekerjaan saat memberikan kabar atau setelah memberikan kabar. Berarti memberikan kabar pada sesuatu yang akan terjadi. Nah, sekarang kenapa fi'il mudhari dinamakan fi'il mudhari? Padahal zamannya tidak ada namanya mudhari. Fi'il mudhari kenapa dinamakan mudhari? Karena fi'il mudhari pasti diawali dengan huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah yakni a, nai, tu. Ya. Alif, nun, ya, ta. Ini namanya huruf mudhari'ah. Nah, fi'il mudhari tadi fi'il madhi dinamakan zaman madhi karena dinamakan fi'il madhi karena ada zaman madhi. Sekarang kalau fi'il mudhari tidak dinamakan sesuai zamannya, tapi dinamakan sesuai huruf yang di awalnya. Huruf yang di awal namanya huruf Mudhari'ah. yang jumlahnya ada 4. karena mesti diawali dengan huruf mudhari'ah, maka fi'il mudhari dinamakan fi'il mudhari, yakni fi'il yang diawali dengan huruf mudhari'ah dan dia memiliki dua zaman yang sedang terjadi dan zaman yang akan Terjadi. Oke. Saiki master. Al master itu tadi yang master. Wa iku malafat. Al master dua utawi master iku malafat. Dalla kang nuduhake apa ma? Dalla kang nuduhake apa ma? Ala hadasin ing atas penggawean. Fakot alif loko wa utawi master iku kismane ana rong panduman. Wa utawi ya rong panduman wa utawi master. Salah. Kismani rupane mimion. Rupane mimion master mim. Rupane mimion master mim. Rupane mimion master mim. Wa utawi mimion atau master mim iku malafat budi akan den kawit apa ma. Mimin kelawan mim. Sifatnya mim sing zaidatin kang tambahan. Ghairil mufa'alati kadwi liyane wazan mufa'alah. Nahu man sorun. Wahada utawi iki master min iku kiasiun kang bangsa kiasi utawa kang kena den padhaake. Iku kiasiun kang bangsa kiasi utawa kang kena den padhaake. Kang kena den padhaake. Wa ghairu mimin lan master ghairu mim lan master ghairu mim nahu nasrot wa huwa utawi master ghairu mim iku samaiyun utawa simaiyun kang bangsa den rungu saking wong Arab. La qaida ta ora ana qaida iku mujud lahu kaduwe master ghairu mim lahu kaduwe master ghairu mim ingkang alamun ono apa ghairu mim iku minas sulasi saking master sulasi. Wis. Sekarang master apa yang dinamakan master? Master adalah madalla ala hadasin faqat.
Lafat yang menunjukkan makna pekerjaan. Wis, pekerjaan dok. Tidak kapan, tidak setelah ini, tidak sebelum ini, tidak saat ini. Juga tidak siapa yang melakukan atau siapa korbannya. Murni pekerjaan. Memukul, pukulan. Beda. Kalau memukul itu berarti ada yang mengerjakan. Kudunya. Kalau pukulan, masdarnya. Berarti doroba, yadribu, dorban. Maknanya dorban berarti pukul. Pukulan. Berarti kalau doroba maknanya wis mukul, bukan wis pukul. Wis mukul. Karena ada yang mengerjakan. Wis lah. Sama dok, gak niris mana? Oh ini duduk sebelah. Oh mana sih? Sabar. Betul kau udah kan nyata lagi nih. Iki dah. Apa? Macam Unang. macam ini. Iya. Udah sini. Rafat yang menunjukkan arti lampau. Betul ya? Bukan asar. Yes. Nah ini apa ingin master mau lafat yang menunjukkan makna pekerjaan. Toh tidak ada zamannya, tidak ada siapanya, hanya pekerjaan saja. Dan master wahwa lismani, master itu ada dua. Pertama mimiun berarti master. Apa yang dinamakan master mim? Wahwa ma budia, marhokati. Wahwa ma budia bimimin zaidatin lil mufa'alati. Wahwa ma budia. Berarti apa yang dinamakan master mim? Yakni lafaz yang diawali oleh mim tambahan selain masdar mufa'alah. Soalnya kalau wazan mufa'alah itu masdar ghairu mim saja memang ada mimnya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alatan. Memang ada mim. Nahu mansurun. Berarti masdar awal. Terus yang masdar ghairu mim adalah masdar yang ya tidak ada mimnya. Balik aja. Nahu nasron, dilafat nasron. Wahua sima'iyun. Bedanya kalau masdar ini namanya masdar sima. Kalau masdar mim dia kiasi apa? Kiasi adalah lafat yang mesti ikut wazan. Enaknya loh. Simai berarti tidak ikut wazan. Kalau kiasi pasti sama dengan wazan. Kaya iki nasoro fa'ala, yang suruh yaf'ul. Wa mansoron wa maf'alan. Kalau masdar ghairu mim ini simai tidak harus ikut wazan. Contoh sampai lihat dalam bab 2 banyak sekali. Saro, yasiru, sayron itu berarti masdar yang ghairu mimnya masih ikut dengan wazan. Saro, yasiru, sayron, fa'lan, sayron ikut dengan wazan. Tapi kalau contoh yang tidak, contohnya saro, yasri, siroyatan.
Berarti siroyatan nggak sama dengan wazan. Hukumnya gimana? Ya boleh. Kenapa? Karena masdar ghairu mim hukumnya simai. Tidak wajib ikut wazan. Apa maknanya simai tadi? Kerungu saking wong Arab. Artinya kalau emang orang seperti itu ya udah nggak harus ikut wazan. Beda dengan masdar mim. Kalau masdar mim harus ikut wazan. Itu namanya hukum kiasi. Kalau masdar ghairu mim hukumnya simai. Apa simai? Simai tidak harus ikut wazan. Kalau ini harus ikut wazan karena kiasi. Kiasi itu berarti disamakan. Apa? Disamakan dengan wazannya. Itu namanya simai. Kiasi. Saiki isim fa'il. Huwa uta isim fa'il ku malah fadala kang nuduhake apa man. Alama ing atase ala man apa man. Alam man ing atase wong. Wa aku akan tumibo minhu saking man apa alfi'lu penggawe. Wa aku akan tumibo minhu saking man apa alfi'lu penggawe. Nahu katibun sebagai lafat katibun. Nahu katibun sebagai lafat katibun wong kang nulis. Sederhananya apa yang dinamakan fi'il? Isim fa'il adalah lafat. Isim fa'il adalah lafat yang menunjukkan orang yang mengerjakan atau pelaku pekerjaan. Apa yang namanya isim fa'il? Isim fa'il adalah lafat yang menunjukkan pelaku pekerjaan. Man waqa'a minhul fi'il. Orang yang darinya muncul pekerjaan. Berarti orang yang mengerjakan atau simpelnya pelaku. Kalau pelaku isim fa'il, maka katibun berarti mana aslinya nulis. Berarti lek katibun mana nih? Wong Nulis. Oke. Iki isim maf'ul. Huwa uta isim maf'ul iku malafat dalakan nuduhake apa ma. Alama ing atase perkara waqa'a utawa man ya. Awak akan tumibo alihi ing atase ma apa alfi'lu penggawe. Contohnya maksurun. Perkara kang den pecah. Perkara kang den pecah. Yes. Kalau isim fa'il tadi adalah orang yang mengerjakan, maka isim maf'ul kebalikannya adalah korban. Maka isim maf'ul adalah setiap isim yang atau lafaz yang menunjukkan makna orang atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Kalau tadi yang melakukan, sekarang dikenai pekerjaan. Maka oke. Saiki lanjut. Fi'il amar, oke. Fi'il amar. Wa utai fi'il amar iku malafat dalakan nuduhake apa mah? Iku malafat dalakan nuduhake apa mah ala talabil alami amali ing atase nyupre penggawe. Uktub maknane nuliso sira. Wis. Sekarang kembali ke fi'il lagi. Fi'il amar adalah fi'il atau lafaz yang menunjukkan makna penggawe. Matel ala bil amal. Perintah melakukan pekerjaan. Uktub nuliso sira berarti perintah untuk melakukan pekerjaan menulis. Kalau fi'il amar adalah perintah, maka fi'il nahi huwa utai fi'il nahi kum malafat dalakan nuduhake apa ma ala talabi tarki ing atase nyuprih tinggal. Ala talabi tarki ing atase nyuprih tinggal. Kalau tadi adalah melakukan, sekarang fi'il nahi adalah lafaz yang menunjukkan makna Larang. mencari atau tolak maknanya apa? Menuntut meninggalkan. Tolak bitar berarti menuntut meninggalkan. Atau simpelnya fi'il nahi adalah fi'il yang menunjukkan makna larangan karena menuntut meninggalkan. Naula tasrob ojo ngombe sapa sira. Berarti melarang melakukan pekerjaan meminum. Fi'il nahi. Isim zaman. Isim zaman. Huwa utai isim zaman iku malafat dalakan nuduhake apa mah. Ala waktil husuli ala waktil husuli fi'li ing atase waktune hasil penggawe. Ing atase waktune hasil penggawe namun robun. Waktune mukul. Madrobun maknane waktune memukul ai zaman atur tegese waktu memukul. Kalau isim zaman adalah lafaz yang menunjukkan waktu terjadinya
pekerjaan. Isim zaman adalah madalla ala waktu husulil fi'li, lafaz yang menunjukkan makna waktu terjadinya pekerjaan. Kalau tadi waktu, sekarang isim makan. Wah isim makan iku malafat. Dalla kang nuduhake apa malah maudhi wukuil amal ing atase panggonane tumibane penggawe. Madbahin maknane panggonane bleh. Madbahin maknane panggonane bleh. Ai makanan tapi. Kalau isim zaman adalah apa tadi? Waktu. Kalau isim makan berarti tempat. Dan itu lafadznya sama-sama pakai wazan maf'alun. Sama-sama pakai maf'alun. Saiki isim alat. Isim alat buah uta isim alat. Iku malafat dala kang nuduhake apa mak? Ala adatil amali ing atase prabote ngamal utawa prabote penggawe. Namuman sorun alate nulung. Illa minal misal wawi as-sahihil lami. Miftahul balad. Oh ya, nahu miftahun. Sepatutnya lafaz miftahun. Ai alat al-fati tegese alat yang buka, berarti kunci. Alat yang buka. Alat yang buka. Alat yang buka. Wah. Wayu. Wah. Bak siapa ya sih? Ya, ya. Ya apa sih? Ya Pak Nun. Oh alah. Ya benih. Wayu nalan den jenengake. Wayu nalan den jenengake apa al-master min master min. Apa al-master min master min aminasulasi saking fi'il kan bangsa telu huruf. Minasulasi saking fi'il kang bangsa telu huruf ala wazni maf'alun ing atase wazan maf'alun bil fathi kelawan fathah ain fi'il. Contohnya Abu Mansurun illa minal misalil wawi angin saking misal wawi kecuali dari misal wawi as-sahih lan kang rupa huruf sahih lam fi'il kang rupa huruf sahih lam fi'il lik rupa sahih ya fayati mongko teko apa misal wawi sahih lami mau arep ngarepe pas ala wazni maf'ilun ing atas wazan maf'ilun bil kasih kelawan kasroh ain fi'il wa ghairu ma utawi liyane wazan dukira kang bentuk ma iku sadun recel sampai lihat dalam apa namanya sampai lihat dalam tasrifnya isim apa? Wayubna al-masdar mim. Sampai lihat bab 1 fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan. bab 2 doroba yadribu doroban wa Doroban. berarti fa'ala yaf'ilu fa'lan wa bab 3 fataha yaftahu fathan wa maftahan. Berarti fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan. Terus mana? Bab 4 itu fa'ila ya alima ya'lamu ilman wa Laman. berarti fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan. Bab 5 fa'ula yaqulu uflan wa ulan maf'alan. Dohuma yadhumu dohman wa madkhoman wa maf'alan. Bab 6 fa'ila yaf'ilu fa'lan wa maf'alan. Hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban. Kita harus tahu masdar mim dari fi'il sulasi itu ala wazni maf'al. Semuanya mesti ikut wazan maf'al. Makanya semua wazannya fa'ala, fa'ila, fa'ula itu mesti fa'lan wa maf'alan. Pasti ikut wazan wa
Di semua fi'il sulasi nambah masdar mimnya satu, yakni mazan maf'alan. Ini wajib sulasi ikut ini, kecuali dari bina misal wawi. Misal wawi as-sahihil lamin. Berarti hanya misal wawi, enggak lafif. Misal wawi kita lihat apa? Bab 1, ada nggak misal wawi? Bab 1, fa'ala, nasoro, madda, waza. Mat ya mutu mat dan Harus ngomong. Kita lihat satu contoh. Misal wawi. Wajila, yaujalu, wajalan, wa mau jilan. jilan, bukan wa mau jalan. Ya. Berarti hukum ini tidak terlaku. Ya, hukum ini semua bina tidak terlaku pada hanya satu, yakni misal wawi. Hanya bina misal wawi berarti tidak lafif, lafif tidak masuk. Ya. Hanya bina misal wawi nanti masdar mimnya pakai ain kasroh. Selain itu semua maf'alan. Sampai buktikan di tasrifnya. Wajila yaujalu, wajalan wa mau jilan. wa ada yau'idu wa'dan wa mau Idan. semuanya. Mana? Wako enggak. Kalau wako yakin ngomong itu ada lam fi'ilnya berupa huruf ilat lagi. Sahih lam berarti hanya ini tidak memasukkan bina lafif. Intinya paham ya? Di tasrif bab sulasi masdar mim wajib ikut wazan maf'alan. Kecuali satu bina misal Wawi. maka khusus bina misal wawi ikut wazan Ilan. kita buktikan wa'ada yau'idu wa'dan Wa mau'id. wa mau'idan wa'ada ya'idu wa'dan wa mau'idan Idan. wa mau wajila yaujalu wajalan wa mau Jilan. semuanya kalau misal wawi pasti Ini maf'ilun itu. Kayak ini. nah ya bener Maf'ilun. iya maf'ilun Itu mafalah. iki masdar yang lain iki sing awal lho minasulasi ala wazni maf'alun bil fathi kecuali bina misal wawi maka fayati ala wazni maf'ilun selain bina misal wawi maf'alun khusus bina misal wawi maf'ilun paham insyaallah balen Mungkin misal wawi dan kok begini ono pelajaran selanjutnya intinya bina misal wawi adalah fa'il berupa huruf lat. Nanti di sini ada, sampean mau kan nandomi pokoknya setiap hari wis mbasio tas mbasio wae apa jenenge? Kalau korep kudu diwaca. Iki apa jenenge? Aqul nauin. Sampean di itu fa'awalul anwa'i ma fa'an uil. Lafaz yang fa'ilnya berupa mukilat fasamil misal maka dinamakan bina Misal. Nadom sing mbok waca lho. Idrum tadal mu'talifah mawa mujid usuluhu min al-ahrufil illati mit fa awalul anwa'i ma fa'an uil. Maka macam pertama adalah lafaz yang fa'nya berupa huruf illat. Fasamil misal maka namakanlah dengan bina Misal. Bina misal. Wes, lanjut. Wa yubnalan den jenengake apa asmauz zamani. Piro-piro isim zaman wal makan lan makan, berarti isim zaman makan. Ala wazni maf'alun. Ing atase wazan maf'alun. Bil fathi kelawan fathai ain fi'il. Ngono mau in kana lamun ana apa ainu mudhari'i ain fi'il. Fi'il mudhari'i isim zaman makan. Apa ainu mudhari'i ain fi'il mudhari'i
Isim zaman makan iku maftuhatan dan maca fathah. Au madmumatan utawa den maca dhamma. Namu mansurun mal bahut. Berarti bab mana saja yang maf'al ya yang yaf'ulu. Nah, isim zaman makan yang fi'il mudhari'nya ain fi'il itu dibaca dhamma dan fathah, maka isim zaman makan ikut wazan maf'alun. Nah, ini jika fi'il mudhari' itu terbaca yaf'ulu utawa yaf'alu, maka isim zaman makan mengikuti wazan maf'alun. Isim zaman makan pertama maf'alun wazannya. Oh ini Mas Asarmin. Mim satu. Ini maf'alun. Ketentuannya adalah fa'ala yaf'ulu. Berarti bab 1. Terus bab 2 ikut enggak? Tidak, karena bab 2 fa'ala yaf'ulu. Ilu. Doroba Ribu. Terus selanjutnya bab 3. Bab 3 fa'ala yaf'alu. Oke. Bab 4 fa'ila yaf'alu. Berarti lanjut bab 4. Terus bab 5 fa'ula yaf'ulu. Bab 6 fa'ila yaf'ilu, maka tidak masuk. Selanjutnya yang kedua wabil kasri lan kelawan kasroh ain fi'il berarti maf'ilun. Maf'ilun ingkanat lamun ono opo ainu mudhari'i. Ingkanat lamun ono opo ainu mudhari'i iku maksuratan den maca kasroh. Nahu majlisun wa manzilun. Yes. Sekarang berarti secara global bab 2 sama bab 6. Karena bab 6 fa'ila yaf'ilu. Bab 2 fa'ala yaf'ilu. Yes. Ini secara garis besarnya. Garis besarnya isim zaman makan wazannya ada 2. Ada maf'alun, ada maf'ilun. Maf'alun untuk bab 1, 3, 4, 5. Untuk maf'ilun bab 2 dan bab 6. Yes. Simpelnya seperti itu. Sekarang illa minal misalil wawi angin saking bina misal wawi. Ya fabil kasri mongkot kelawan dan maca kasro. Ain fi'ile iman ing dalam selawase. Tambah lagi berarti sama bina misal wawi. Bina misal wawi pasti maf'ilun. Coba wa'ada ya'idu wa'dan wa mau fahuwa wa'idun wa dzaka mau'udun mau'idun mi'adun wajila yau jalu wa jalan wa maujilan. Kan wajila yau jalu berarti harusnya ikut wazan maf'alun. Karena ain fi'ilnya tadi dibaca fathah. Wajila yau jalu kudune ikut maf'alun. Tapi karena wajila bina misal wawi, awalnya diawali wawu berarti bina misal wawi. Wajila yau jalu wa jalan wa maujilan fahuwa wajilun wa dzaka maujilun ijala taijal maujilun wajil itu maujilun. Wala wa'ada ya'idu wa'dan wa ma'idan fahuwa illatin mau'idun mi'adun wajila itu
Wajila yau jalu. Yau jalu ain fi'ilnya mudhari dibaca wajila yau jalu. Ain fi'il mudhari dibaca fathah. Yau jalu fathah ja. Ja itu ain fi'il. Yau jalu berarti ain fi'ilnya dibaca fathah. Lek dibaca fathah harusnya ikut wazan maf'alun. Ya. Nah, tapi karena diawali dengan huruf wawu berarti namanya bina misal wawi. Kalau bina misal wawi maf'ilun. Wajila yau jalu wajalan wa maujilan fa huwa wajilun wa dzaka maujilun ijalla kaijal maujilun bukan maujalun. Kenapa? Karena wawu. Lanjut. Wa illa minal mu'talilami. Lan angin saking lafat kang saking lafat kang huruf ilat lam fi'ile. Lafat kang rupa huruf ilat lam fi'ile. Angin saking lafat kang rupa huruf ilat lam fi'ile. Kalau ini berarti sama mu'talil lami. Mu'talil lam itu isinya bina is. Ya, sama bina Lafat. Kalau berupa bina mu'talilam, huruf akhirnya dibaca huruf akhirnya berupa huruf ilat. Mu'talilam itu lam fi'il berupa huruf ilat. Yakni bina naqis dan bina, maka wajib mengikuti wazan maf'alun. Kita lihat bab 2. Bab 2 itu syawa yashwi. Huruf akhirnya berupa huruf ilat. Syawa yashwi syayyan. Wa masyan fa huwa syawil madzaka masyu ishwi la tashwi mashwan. Kudune syawa yashwi. Yashwi itu bab 2. Bab 2 itu ain fi'il dibaca kasro. Ya. Syawa yashwi ain fi'ilnya berupa huruf wawu. Yashwi. Ya. Yashwi berarti ain fi'ilin di wawu. Yo, kencang. Ain fi'ilnya berupa wawu. Wawu dibaca kudune lek wawu dibaca kasro ikut wazan Maf'ilun. tapi karena berupa huruf ilat di belakangnya maka ikut wazan Maf'alun. iswi la taswi mashwan mashwin tapi mashwan baru mishwan. Contoh lagi saro yasri itu ain fi'il diharokati yasri ain fi'il kasro ro lam fi'il ro ain fi'il ro saro yas berarti yaf'ilu mana ain fi'il ro dibaca Kasro. lek ro dibaca kasro berarti ain fi'il kasro berarti ikutnya wazan Maf'ilun. tapi karena diakhiri dengan huruf ilat maka harusnya ikut wazan Maf'alun. saro yasri siroyatan wa masron fa wa sarin wa dzaka masriun istilah kasri masron orang masrin masron wis paham guru iki paham mas termin wazannya ada 2 ada maf'alan ada semuanya ikut wazan semua bab 1 sampai 6 semuanya ikut maf'alan. Yang satu mengikuti wazan maf'ilan yakni bina misal wawi. Kalau isim zaman makan zamannya ada 2. Pertama maf'alan, 2 sama seperti ini. Untuk maf'alan 1 bab 1, terus 3, bab 4, 5. dan berarti ada 5. Kalau maf'ilun bab 6. dan bina Misawi. ada 3. Sing gak paham di ini. Ya di sinau nih. Iki sama catet sik.
Ya teman pun istirahat sik ganti jurumia. Apa? Aku digabung wis mesti. Cara kecil ya. Lah ya apa? Lah oh gak iso les dino. Kita yang mau nonton. Ya terus dino ae ngono. Jelit-jelit. 3 kali apa? Masih istirahat. Oke. Iku aneh kate Fathul Qorib nah judulnya. Gimana jadi bisa? Mari istirahat aneh. Betul korek. Gini ki riyen berarti menjing. Iku riyen jurumnya riyen istirahat manten Fathul Qorib. Terus iki kok istirahat malah apa? Mantuk. Boten kuat. Asik mana? Ya wis mau dipelajari nang kamar, terus sauni bareng pokoknya. Iki sik pengertian lafaz-lafaz, sik pengertian bina-bina, kudune durung bingung. Iku nomor sikot pas masdar mim miming mimiyur wa huwa ma budi abimin jadari nahu memiliki wansoron nggih Bener. Masdar mim, diawali dengan mim. oh nggih Mansur, nasoro yang suruh masuk bahwa nasir ada kamu. Nasoro yang suruh nasoro nuaman. Bener. Diawali dengan mim. itu salah kirang Mansorun, nasron, mansorun mansorun. Misal, deng deng,